Hai Sobat Pustaka, hari ini kita ketemu lagi di Library Podcast. Kita kedatangan dua tamu spesial. Satu adalah dari jauh banget, dari Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kota Mataram. Dan satunya adalah rekan kita dari Surabaya saja. Nah, kita akan kenalan lebih jauh dengan mereka. Mereka berdua adalah pegiat literasi. Nah, apa saja kegiatan mereka? Teman-teman simak aja 30 menit ke depan. Baik, kita kenalan dulu ke yang lebih jauh. Baik, monggo. Saya panggil Mas atau apa nih kalau bahasa Sasak ya? Mas Iskandar. Baik, Mas Iskandar. Nah, kita obrolannya lebih santai nih. Boleh kenalan dulu ke teman-teman YouTube di Unar Library. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar, saya kebetulan dosen ilmu perpustakaan dan informasi di Universitas Muhammadiyah Mataram. Juga diamanahkan juga jadi kepala UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kebetulan saya ini sahabatan sama Mas Bambang, satu kelas dulu di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan sama-sama juga menekuni bidang literasi. Kira-kira seperti itu, dan sehari-hari memang saya secara pribadi karena keilmuannya bidang perpustakaan, kita konsen bicara tentang literasi masyarakat, bicara tentang minat baca, bicara tentang bagaimana teknologi itu mempengaruhi tingkat bacaan mahasiswa yang memang lagi heboh-heboh sekarang ini. Kira-kira seputar itu sih aktivitas sehari-hari. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama yang lebih dekat nih. Monggo silakan. Matur suwun, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Prakoso, saya alumni dari D3 Teknisi Perpustakaan UNER. Gitu ya. Saya sekarang menceburkan diri ke dunia literasi, gitu. Jadi pegiat literasi orang menyebutnya gitu. Dan hari ini saya sangat beruntung karena bisa masuk ke ruang podcast. Ini adalah lumbung pengetahuan Center of Information gitu ya. Jadi ini lumbung pengetahuan Universitas Airlangga Surabaya. Jadi kegiatan saya keliling ke beberapa daerah di Jawa Timur dan luar Jawa Timur. Saya juga mendirikan namanya Iqra Semesta. Itu sebuah yayasan yang bergerak di bidang literasi. Dan kami sudah keliling kurang lebih 20 kabupaten kota di Jawa Timur, membuat pelatihan menulis, pendampingan menulis gitu, dan jadi buku outputnya Mas Agung gitu. Nah, ini salah satunya ya untuk menjawab beberapa riset dari dalam dan luar negeri, termasuk risetnya UNESCO itu katanya di Indonesia itu satu buku ditunggu oleh 90 orang gitu. Padahal standarnya UNESCO adalah 1 tahun itu satu orang harus membaca 3 buku. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Agung. Baik teman-teman YouTube, nah tadi adalah perkenalan jadi dua pegiat literasi kita hari ini. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sama buat dua teman narasumber hari ini. Nah, bagaimana ceritanya yang pertama kok bisa menjadi pegiat literasi? Terus kemudian sasaran yang pertama itu apa waktu itu? Boleh mungkin Mas Bambang terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi ya pertama berangkat dari keresahan. Kalau kita lihat memang Indonesia ini kalau orang menyebutnya atau hasil riset, kalau kita berangkat dari hasil riset memang budaya baca kita masih jauh ya. Yang dibangun kan minat, gemar, lalu budaya. Minat itu kalau bukunya ada gitu. Nah, oleh karena itu kami membuat perpustakaan Mas Agung. Saya di Sidoarjo itu membuat perpustakaan namanya Abimanyu Library. Itu hampir 10.000 koleksi kami, dan kami membuat ATM, anjungan tunai membaca, di gang-gang warga itu. Jadi warga bisa pinjem dan mengembalikan sendiri. Dan ini tidak administrasi, nggak ada administrasi karena memang ini bukan anggaran negara, kami tidak mempertanggungjawabkan ke negara. Jadi agak bebas gitu ya. Jadi, nah selain itu kami mengembangkan lagi, membuat namanya Taman Literasi. Jadi kebetulan kami tinggal di perumahan, lalu developer itu memberi satu lahan fasum untuk dibuat taman. Sekarang kami sedang merintis itu. Jadi ada perpustakaan, anjungan tunai membaca, lalu taman itu. Gitu Mas Agung. Keren ya, ada salah satu biasanya kalau ATM itu amati tiru modif, sekarang anjungan tunai membaca. Jadi teman-teman bisa langsung baca di tempat gitu maksudnya ya. Bisa membaca di tempat, bisa dibawa pulang. Oke, bisa dibawa pulang juga. Nah,
Kalau ini Masnya boleh bercerita bagaimana pertama kali jatuh cinta ke literasi. Oke, baik. Kalau saya Mas Agung, saya di dunia perpustakaan itu sebenarnya tidak pernah saya rencanakan, tidak punya planning untuk bekerja di bidang perpustakaan. Ya, mungkin ini yang disebut dengan tersesat di jalan yang benar. Gitu. Tersesat di Cuman jalan. cita-cita saya dulu jadi guru gitu. Oh, Ternyata akhirnya dibawa jadi dosen gitu. Nah, dunia perpustakaan ini menurut saya memang dunia yang unik. Mungkin di masyarakat melihat bahwa perpustakaan ini sesuatu hal yang dalam tanda kutip kurang bagus gitu. Karena dianggap bekerja di perpustakaan atau menekuni bidang perpustakaan itu pekerjaan yang ya semua orang bisa lah. Buat apa saya dulu dibilangin buat apa kerja dan ngambil S2, S1, D3 saya bidang perpustakaan. Orang tidak sekolah aja bisa kok menjaga buku gitu. Nah, tapi setelah saya pelajari, di awal memang minder saya Mas. Ini jurusan apa kok semua orang punya stigma negatif. Menjelang saya lulus D3, saya mulai menekuni dan mempelajari. Ini secara keilmuan seperti apa, secara kajian seperti apa. Setelah itu saya lihat di luar negeri itu memang profesi librarian itu sungguh luar biasa. Lalu kenapa Indonesia stigmanya seperti itu gitu kan? Nah, ternyata saya menemukan jawaban memang ini persoalannya pada titik tingkat literasi dan bagaimana kita memposisikan informasi di masyarakat. Sehingga Mas Bambang tadi menyampaikan bahwa minat baca kita rendah. Karena rendah minat bacanya, maka kita memposisikan perpustakaan akhirnya tidak terlalu penting. Di Amerika kan minat bacanya tinggi, sehingga apresiasi terhadap librarian, pustakawan, keberadaan perpustakaan itu sangat tinggi sekali, sangat luar biasa. Itu profesi yang sangat terhormat, sampai ada filmnya kan, librarianship gitu. Jadi ya saya kira akhirnya karena saya melihat fakta itu, ini satu pekerjaan yang menarik ini. Yang semua orang mungkin kebanyakan berstigma negatif, tapi sebenarnya filosofi dan tujuannya sangat mulia. Bayangkan membuat orang dekat dengan bahan bacaan, lalu dia menyerap informasi, lalu dia tercerdaskan, lalu dia pintar. Ini kan fase yang paling penting dalam proses menciptakan generasi yang cerdas. Saya kira itu Mas Agung. Nah, kelihatannya narasumber kita itu top-top ya. Nah, kalau ditilik lagi, di negara kita tadi Masnya mencontohkan Amerika Serikat, memang negaranya sudah berbudaya baca ya. Dan itu mungkin literasinya tinggi, dan tentu mereka nggak gampang terkena hoax kayak gitu. Kalau di kita itu kelihatannya cari makan aja susah gitu, apalagi membaca. Jadi bener kalau kata pejabat tinggi itu, kalau pendidikan tinggi itu akhirnya jadi kebutuhan tersier. Karena kita cari makan masih susah gitu, jadi pendidikan akhirnya dari kebutuhan tersier. Nah, kalau ini ditilik dari kegiatan-kegiatan Masnya berdua, adakah hal-hal yang bikin challenge kayak gitu, atau tantangan, atau bahkan barrier, atau kelihatannya yang nggak bisa akhirnya ditembus kayak gitu? Boleh bercerita, mungkin Masnya dulu. Oke, baik. Kalau saya memang kalau dari sisi tantangan dan dinamika dalam profesi bidang perpustakaan menurut saya sangat banyak Mas. Satu kajian yang sedang saya geluti saat ini adalah bahwa yang membuat masyarakat Indonesia tidak maju-maju itu soal bacaan yang terlalu sempit dikasih. Di dalam dunia perpustakaan itu kan kita mengenal ada klasifikasi dari karya umum sampai sejarah dan geografi, dari 00 sampai 900. Saya coba memahami ini. Ternyata ini punya relasi tentang bagaimana posisi siswa misalnya yang paling rendah. Mahasiswa itu dihadirkan, diberikan koleksi bahan bacaan yang harusnya semua. Bayangkan kita melihat misalnya di pondok pesantren misalnya. Pondok pesantren mungkin kita melihat lebih banyak koleksi agamanya. Akhirnya apa? Keluar dari pondok pesantren, mimpi mereka pergi ke Timur Tengah, pergi ke Al-Azhar, pergi ke Mekah. Nah, ada jarang yang ingin lulus pondok pesantren lalu dia ngambil ekonomi di Harvard misalnya, di Inggris misalnya. Akhirnya apa? Yang pulang itu kan bikin pondok pesantren lagi. Lalu jarang yang ingin masuk di BUMN, mungkin di dunia perbankan. Jadi tantangan yang saya rasakan bagaimana informasi ini harusnya dikasih secara lebih luas. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat kita kan
60% taruhlah misalnya kelompok low class. Low class ini kan mimpinya jadi PNS. Kalau enggak PNS ya jadi guru PNS. Kalau enggak jadi tentara, polisi, iya kan? Kalau enggak itu ya jadi petani akhirnya kan, udah sekolah jadi petani. Menurut saya problem ini kan berangkat daripada bahan bacaan yang tidak utuh diberikan dari kelas 00 sampai kelas 900 tadi. Dia hanya baca ilmu sosial, dia tidak dikasih eksat, tidak dikasih sejarah, tidak dikasih teknologi dan lain sebagainya. Sehingga itu mempengaruhi mimpi mereka ke depan. Bayangkan dari SD bacaannya soal sejarah aja. Dia tidak dikasih ini loh robotika gitu. Sehingga mimpinya dia, oh saya ingin jadi ahli robotika. Akhirnya apa mimpinya? Oh kan saya dulu disuruh jadi guru aja kamu. Hari ini saya baru bisa jawab itu. Ternyata jadi guru aja karena bacaan orang tua saya ya hanya soal guru. Dia tidak tahu ternyata ada ilmu hukum, ada teknologi dan lain sebagainya. Saya kira ini tantangan bagi kami yang bekerja pada dunia perpustakaan dan informasi. Memastikan bahwa bacaan yang ada, informasi yang tersedia di lembaga pendidikan itu adalah informasi yang universal. Sehingga dia di masa SD, SMP, dia punya pilihan yang luas. Sehingga nanti mimpinya itu berpengaruh itu menurut saya. Saya kira itu. Berani bermimpi itu perlu ya. Betul. Tapi berani bermimpi kalau dia tidak punya gambaran, ya susah juga dia bermimpi gitu. Nggak mimpi akhirnya. Nah, kalau Oke. Mas Bambang bagaimana? Oke, baik. Saya nyambung aja Mas Iskandar, sahabat saya. Dan juga saya agak kurius terhadap yang Mas Agung sampaikan tadi, mau makan susah gitu. Pertama saya merespon mimpi. Jadi pandangan kami gitu ya, saya Mas, orang itu tidak cukup dengan mimpi dalam menjalankan tugas kehidupan, tetapi harus punya misi dalam hidup. Kalau mimpi sebenarnya saya sudah selesai. Jadi kuliah, kerja, saya sudah kerja, anak istri saya sudah cukup sebenarnya. Tetapi yang membuat beda adalah visi dalam hidup. Nah visi saya melihat problema bangsa ini, misalkan ya tentang keterbelakangan, tentang kebodohan gitu, maka saya harus melakukan sesuatu. Itu visi. Nah itu mungkin bisa melibatkan banyak orang ya, kelompok masyarakat dan seterusnya. Misalnya buat gerakan tentang literasi, taman baca masyarakat dan seterusnya. Itu visi. Kalau mimpi sudah selesai sebenarnya saya gitu. Nah saya menyambung mengenai mau makan susah. Sebenarnya Indonesia itu yang terletak di ekuator namanya. Jadi sepanjang tahun kita menanam apapun bisa tumbuh. Di Eropa enggak bisa. Jadi selama 4-7 bulan nanam apapun enggak bisa tumbuh. Jadi maka negara harus menyiapkan gandum, susu, energi dan banyak hal gitu ya. Nah di Indonesia enggak ternyata gitu ya. Jadi Indonesia ini negara yang luar biasa, negara yang kaya, mau makan tidak susah, tetapi ya tidak miskin, tapi ada proses pemiskinan namanya gitu ya. Ya entah oleh siapa ini, ada mungkin invisible hand gitu ya, masih mungkin ya. Ada tangan-tangan tertentu yang tidak terlihat membuat miskin gitu ya. Nah kalau sumber daya alam tidak ada negara di dunia ini yang seperti Indonesia, itu tidak ada gitu ya. Kalau di Eropa itu orang misalkan musim salju, anjingnya keluar mati. Kalau di sini enggak, dibiarin anjing bisa beranak pinak, Mas gitu. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Cuman kenapa negara yang surga luar biasa seperti ini banyak masyarakat yang masih miskin. Nah ini problemnya. Salah satunya adalah akses bacaan tadi, gitu ya. Akses bacaan yang tidak merata di masyarakat kita, terutama di daerah-daerah gitu. Makanya kami ya dengan beberapa teman itu termasuk lewat GPMB, lewat forum taman bacaan dan seterusnya, kita membuat gerakan. Nah, sementara ini belum masif, tetapi sudah memulai gerakan itu supaya akses bacaan itu bisa dinikmati oleh masyarakat pedalaman. Mereka punya pengetahuan gitu, punya ilmunya gitu, bisa keluar dari persoalan yang seperti ini gitu. Mungkin itu Mas Agung ya. Baik. Wah, luar biasa jawaban dari kedua narasumber kita. Nah, teman-teman Library Podcast, nah hari ini juga saya ingin menanyakan, nah di tengah kitanya yang drop banget peringkat untuk minat bacanya, terus kemudian kita itu banyak sekali sudah dicekokin teknologi ya gitu. Teknologi yang mempermudah kita dan akhirnya membuat orang malas membaca. Nah, ini kiat-kiat dari narasumber berdua ini seperti apa di tengah gempuran teknologi sehingga mereka masih akan mau dan masih mau membaca kayak gitu. Boleh Mas Bambang dulu. Oke. Ya, jadi teknologi sebenarnya nggak bisa dipertentangkan dan itu memang kita harus relate ya kalau bahasa anak muda ya. Kita memang harus mengakrabi teknologi gitu. Kebetulan saya mendirikan perpustakaan itu
dan punya anak kecil juga, saya nyoba praktek saja sebagai bahan praktek lah anak saya itu gitu. Jadi lihat film boleh, oke, ternyata film itu tidak selesai ceritanya. Lalu saya ajak ke Gramedia, ternyata ada buku yang sesuai dengan film itu, diceritakan di novel, dan anak saya tertarik gitu. Nah akhirnya membaca, tapi belum paham, jadi bisa membaca. Bahasa Jawanya grodal-gradal gitu, belum lancar. Akhirnya ibunya yang diminta untuk membacakan sampai selesai ketika mau tidur gitu. Nah itu salah satu. Lalu kalau di rumah itu banyak buku, dan mulai dari kecil bahkan dari sebelum lahir atau setelah sudah lahir, setiap saat melihat buku. Jadi saya di depan itu saya ada rak gitu panjang, di dalam di tempat-tempat strategis saya kasih buku Mas Agung gitu ya. Dan anak tidak pernah saya perintah, mereka otomatis gitu. Ternyata karena keseharian yang dilihat buku sudah sangat akrab gitu mungkin ya. Akhirnya suka meskipun ya hanya membuka lalu melihat gambar dan menanyakan gitu. Nah itu saya merasakan ternyata memang meskipun hanya kita pajang saja buku-buku itu di rumah, tidak meminta anak untuk membaca, ternyata itu ada semacam ada energi gitu yang membuat anak seperti ada magnetnya gitu untuk meminta orang tuanya menceritakan gitu. Nah salah satunya itu Mas Agung, mungkin nanti kita elaborasi lagi gitu. Jadi itu kayak stimulus ya. Stimulus gitu, stimulus ya. Wah, ini kelihatannya cocok buat para pasangan muda yang ingin mengenalkan buku terhadap anak-anaknya. Jadi mungkin bikin aja satu kamar gitu yang mungkin wallpapernya tentang buku sehingga tidak dicekokin. Yang pertama biasanya anak rewel langsung dikasih HP. Jadi mau dicoba saja triknya Mas Bambang ini tadi. Ngomong ingat Mas, sedikit. Betul. Jadi kebetulan saya dan istri itu sedang nulis buku, dan istri saya sudah selesai nulis itu riset, salah satunya itu saya lupa namanya, seorang psikolog Mas. Jadi seorang psikolog ini sudah menangani anak-anak sudah lama, hampir 30 tahun gitu. Lalu ternyata anak-anak itu sekarang di gadget ini ada ribuan aplikasi, ada TikTok dan seterusnya kan, itu ada Bigo dan seterusnya. Ternyata aplikasi itu isinya orang-orang yang mengalami defisit pengetahuan secara kolektif gitu, banyak gitu ya. Kenapa? Karena setiap saat dari bangun sampai tidur yang dilihat gadget. Jadi sini isinya macam-macam. Mayoritas adalah yang menjurus ke pornografi gitu. Kalau kita lihat Bigo, riset saya pernah nyoba itu. Apakah betul katanya teman-teman? Oh iya, ternyata isinya di situ hampir 90% orang menari dalam keadaan telanjang gitu, dan banyak gitu ya. Nah, itu ternyata yaitu mungkin salah satu strategi yang mungkin saya sebut invisible hand yang merusak generasi kita itu, supaya generasi kita bodoh dan mudah diambil alih bangsa kita dengan apapun ya, dengan kesehatan, pendidikan, dengan apapun gitu. Kita lihat semakin hari kan semakin kesana gitu kan. Gitu. Nah itu kami mencoba itu dan istri saya menulis itu, dan saya membaca, oh ya betul ya gitu. Ternyata memang karakter itu sudah dirusak sejak dini. Jadi namanya seluler, sel kita kalau setiap hari pakai ini lumpuh gitu, nggak produktif, kita nggak bisa memikirkan masa depan, ide gagasan ke depan seperti apa. Nah ketika generasi penerus bangsa kita itu dalam kondisi seperti itu gitu ya, bodoh tanda kutip atau malas gitu, tidak punya kreativitas, nggak punya inovasi, nah itulah kesempatan orang asing mengambil alih bangsa kita gitu. Bagaimana nih? Baik, saya kira ada satu paradigma berpikir yang keliru menurut saya dalam menafsirkan tentang modernisme atau era modern atau era teknologi. Ketika kita bicara kemajuan, bicara peradaban, rujukan kita adalah Barat. Barat itu semakin canggih dan semakin maju teknologinya. Bacaan mereka tetap makin tinggi kok. Betul. Bayangkan di Lombok itu kan destinasi wisata terbaik ya di Indonesia bersama Bali. Jadi dia berjemur di pinggir pantai, itu dia baca buku, Pak. Kurang modern apa orang Barat? Kurang maju apa orang Amerika gitu dari sisi teknologi. Tapi mereka tetap baca buku. Coba kita lihat Indonesia. Kita melihat Indonesia ini kan semacam anomali. Kita mengagungkan modernitas, kita mengagungkan teknologi, tapi kita adopsi secara tanpa saring gitu. Modernitas itu ya kita main HP aja setiap hari. Oke, ngapain baca buku lagi? Udah ada internet, udah ada laptop, di situ aja. Tapi kalau kita membandingkan di tempat asal teknologi ini dibuat, justru bacaan mereka makin meningkat, Pak. Betul. Ini kan ada paradigma yang keliru menurut saya dalam memahami tentang
modern. Modern itu menurut saya bukan soal informasi sudah ada di internet atau tidak. Modern itu bagaimana supply informasi yang kita baca melalui sumber asli yang terverifikasi. Buku itu kan sumber informasi yang terverifikasi. Dan beda, ada dialog, ada proses internalisasi, ada diskusi di dalam pikiran kita ketika kita membaca di buku teks. Beda dengan melihat HP, ini tidak ada dinamika, tidak ada discuss di situ. Seolah-olah kita melihat sesuatu hal yang ya udah. Maka definisi saya setelah era sekarang itu kan dulu eranya membaca, sekarang melihat, setelah melihat sekarang fase menonton. Sekarang kita udah fase menonton, simpan HP udah kita tonton, akhirnya kita juga ditonton gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya yang harus disuarakan Mas, karena di lembaga pendidikan pun ini harus menjadi perhatian. Ya wajar kalau di kementerian tertinggi yang membidangi pendidikan itu mengatakan bahwa pendidikan itu, taruhlah itu second line lah itu, tersier itu kan ya terserah Anda mau sekolah juga tidak gitu, terserah Anda gitu. Ya tadi karena kita melihat bagaimana mempersepsikan dan mendialogkan informasi itu di tengah masyarakat. Sehingga kita keliru menurut saya menerjemahkan modern itu bagi masyarakat Indonesia. Coba kita masuk di transportasi umum, duduk di pinggir jalan, pergi ke saya di tempat kami kan banyak juga turis lokal itu. Di sebelahnya orang luar, sebelahnya Indonesia main HP, yang lokal itu tidak bawa HP lalu dia bawa buku. Kurang modern apa mereka ini? Saya kira ini harus menjadi renungan kita. Betul. Untuk para penonton podcast Library Universitas Airlangga ini. Terima kasih. Betul sekali. Nah, karena waktu juga yang memisahkan kita, mungkin ada satu kata motivasi buat dari kedua narasumber kita. Boleh dibagikan ke teman-teman Library Podcast hari ini. Mungkin dari Mas Bambang. Oke, saya coba berziarah pada ide gagasan leluhur kita. Leluhur kita itu berabad-abad yang lalu menulis namanya Magnum Opus, dan Magnum Opus itu diakui oleh dunia sebagai warisan ya. Salah satunya ada Negara Kertagama, lalu Sota Soma yang ditulis Empu Tantular, Prapanca Kertagama tadi, dan banyak gitu. Dan ini saya kira kita punya gen literasi yang sangat luar biasa gitu, dan dunia mengakui itu. Bahkan di abad ke-8 Mas Agung dan teman-teman yang melihat podcast ini, ada namanya dinasti Sailendra. Di dinasti Sailendra itu salah satu peninggalannya itu mahakaryanya adalah Borobudur. Borobudur diriset oleh berbagai lembaga dunia bahwasanya Borobudur ini adalah salah satu bangunan yang bukan hanya megah dan artistik, tetapi juga memang tahan gempa dan seterusnya gitu. Dunia mengakui itu gitu. Di Borobudur itu ada pahatan yang diriset oleh salah satu teman-teman seniman seperti Tri Utami, Dewa Bujana. Di itu ada 100 sekian pahatan alat musik dari berbagai negara. Artinya di abad ke-8 bangsa kita ini sudah menjadi rujukan. Jadi Borobudur bukan hanya tempat peribadatan, tempat sembahyang, tetapi juga sebagai rujukan kesenian dan kebudayaan dari berbagai dunia gitu. Artinya ya coba saya akan memungkasi dengan kata-kata kebudayaan terkait dengan perpustakaan. Perpustakaan adalah kuil universal sekaligus firdaus agung bagi para cendekia yang merawat akal budi dan kejernihan rohani. Terima kasih. Wah, itu bisa jadi kata mutiara di akhir podcast kita hari ini ya. Baik, boleh berikan kata motivasi buat teman-teman podcast. Saya sebagai muslim, bagi orang Islam, membaca itu adalah perintah pertama. Jadi saya kadang punya sindiran gitu. Kalau kita sudah tidak membaca, sesungguhnya kita tidak lagi berislam. Kita mengaku diri Islam tapi tidak baca buku. Ini kan ada gap yang cukup luas. Di masjid-masjid, di tempat peribadatan kita menyuarakan bagaimana cara masuk surga dan tidak masuk neraka. Tapi di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang pendidikan, kita minim menginstruksikan kepada mahasiswa, Anda kalau mau masuk surga baca buku. Saya kira ini mungkin kesannya ekstrim, tapi saya kira dengan cara yang ekstrim ini mungkin akan lebih menggugah. Maka saya di akhir podcast ini mengatakan, kalau Anda ingin masuk surga, ya baca buku. Nggak akan masuk surga kalau tanpa ilmu. Ilmu itu jalan untuk memudahkan kita untuk masuk surga. Al-Quran itu jelas, Iqra itu perintah pertama, bukan sholat, bukan sedekah, tapi Iqra, baca. Ya, karena baca itu menurut saya, itu jalan keselamatan bagi orang
yang ingin masuk surga. Terima kasih. Oke, nah 2 kata mutiara tadi layak jadi pedoman teman-teman podcast di episode kali ini. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber hari ini yang sudah datang. Ini mendadak tapi Uner Library luar Podcast. biasa. Keren Uner Library Podcast. Biasa. Baik, kita ketemu lagi di Library Podcast di episode-episode mendadak dengan narasumber keren lainnya. Sampai jumpa. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya itu kalau di depan kamera biasanya. Biasanya agak kurang kurang deg ya Mas. Wis. Saya kali keberapa? Kali keempat ini podcast ini. Hai Pemustakas, kembali di Library Podcast. Hari ini kita punya 2 narasumber yang satu datang dari jauh di luar Surabaya. Kalau teman-teman tahu Mataram, betul ya? Ya. Oke, nanti kita akan kenalan lebih lanjut. Oh kurang ide? Oh iya. Iya. Baik, oke mulai nih. Oke. Hai Pemustaka. Oke, ketoknya gak cocok ya Pemustaka nunggu YouTube lah. Iya.